kita lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, dibesarkan di Jakarta juga. Iya benar. Jadi kita sebenarnya nggak tahu dengan spesifik budaya Bali itu kayak gimana secara keseluruhan. Ya dari situlah saya jadi tahu. Ternyata ada nih Sloka, Palawakil, Kekawin, banyak ternyata. Benar. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mengulik lagi sejarah-sejarah Hindu kita atau enggak kebudayaan Hindu kita agar kalau itu nggak bisa jadi sebuah prestasi buat kita pribadi, mungkin bisa jadi sebuah tanggung jawab kita lah sebagai masyarakat Indonesia. Lalu terdengarlah suara dari langit. Sarwa Balinam Sresta, anak ini kelak akan menjadi sangat sakti. Adiparwa Adiaya 14. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Baskara, dimanapun berada, kembali lagi dalam Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Hari ini kita kedatangan anak-anak Gen Z yang gayanya wah banget dah pokoknya. Ini ada Panji dan Naro. Weh, ini udah pakai kacamata aja nih ya. Kelihatan kan nih artisnya siapa ya? Artisnya siapa ya? Ini Aduh. dipanggil Panji Naro. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, perkenalan dulu dong ya. Saya dulu, Bi. Panji dulu. Nama lengkapnya ya. Oke. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu. Nama tiang Ibu Panjeno Putra. Saat ini saya sedang berduduk di bangku kelas 11. Kelas 11. Ya. 11 SMA ya. Kelas 11 SMA. Sekarang naruh boleh nggak naruh dilepas dulu? Iya, ganggu iya. banget ya. Oh, iya. Ya. Mungkin agak silau, Bli. Iya, agak Terang silau di mungkin. atas. Boleh ya. Aduh, masa depan terang. Biasa ya. Biasa anak Gen Z ini emang ceplas-ceplos ya. Aduh. Boleh perkenalkan dulu dirinya Oke, siapa? siap. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama tiang Made Gede Prasidede Vandana Utama. Saya sekarang bersekolah di SMA 39 Jakarta dan saya duduk di bangku kelas 10. Wow, tuh lihat anak sekarang namanya panjang-panjang banget ya. Panjang banget namanya. Dipanggil Naro. Sama Panji. Dulu ngisi naskah ujian itunya nasionalnya susah nggak? Disingkat nggak? Kita singkat sih. Disingkat ya. Singkat. Maknanya tapi ada dong. Kalian tahu nggak maknanya nama-nama kalian? Dari Naro dulu. Boleh dicoba. Satu-satu jelasin. Karena kepanjangan saya sebenarnya agak lupa ya. Cuman secara garis besar ya. Iya, garis besarnya. Intinya aja dah, aja. Sebuah guru utama. Sebuah guru utama. Iya. Oke, itu dari Nara tuh, dari Panji. Kalau dari saya pribadi sih, saya nggak punya arti khusus dari orang tua. Cuman kalau saya searching di internet sih kayak Panji kan tuh artinya bendera ya, Panji. Oh, Panji. Terus kalau Adiguna Putra itu mungkin manusia yang berguna untuk sesama. Jadi bisa mengibarkan Panji gitu ya. Itu setiap nama punya makna. Ini kelihatan banget nih suara Naru ngebas. Waduh. Laki banget. Maskulin. Udah pasti pintar nyanyi. Ya, biasanya. Beli baca CV-nya adik-adik kita ini, Naru maupun Panji, banyak banget prestasinya. Baik prestasi yang dilakukan dalam keumatan ataupun di sekolah ya.
Ini ada Naro yang boleh nggak ceritain nih prestasi apa-apa saja yang pernah dilakukan lomba apa saja gitu. Salah satunya deh. Salah satunya aja ya, yang paling disorot. Iya, yang paling disorot. Oke. Pantas pakai banyak kacamata. disorot ya, banyak disorot. Silau. Banyak ya, banyak. Oke, ada apa ini? Saya baca ya. Iya, baca. Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Iya, sebagai peserta dan Iya. juara. Tepuk tangan. Juara berapa? Astunggara juara 3. Juara 3. UDG tingkat nasional. Penerjemahnya? Saya Penerjemahnya Panji ya. Panji dan namanya Naro nggak ada. Berarti ini nggak sah ini ya. Name tag-nya nggak sah. Nggak ada namanya. kalian ngebeli sebenarnya. Ini souvenir. Souvenir. Gak apa-apa, kita flexing tapi berprestasi ya Iya. enggak? Ya, jangan nyinyir di belakang doang. So, tema kita pada hari ini yaitu bestie tapi jangan nyinyir ya. Banyak sekarang anak-anak muda yang memang Beli pun ngerasakan teman-teman semua. Beli pun ngerasakan bahwa kok dia bisa ya? Kok dia bisa juara ya? Kok dia bisa berprestasi ya? Itu nyinyir walaupun dalam hati nanti berembet nih sama teman-temannya gitu. Nah kalian boleh nggak kalian ceritakan dulu gimana kalian bisa berprestasi seperti itu, motivasi apa yang kalian dapat entah dari orang tua atau dari guru-guru misalnya gitu. Atau ngelihat nonton YouTube, ngelihat UDG, wah saya ikut nih gitu misalnya. Gimana? Dari mana? Dari yang paling banyak dulu, Bli. Dari paling banyak dulu. Oke, paling banyak nih ya. Kan banyak kisahnya pasti. Kisahnya oke. Dari Nara dulu. Mungkin kenapa saya bisa terjerumus di UDG nasional ini ya. Dan spesifiknya Paloakia. Oke. Jadi pertama-tama tuh awal-awalnya tuh kalau nggak salah ya, bukan nggak salah lagi, memang benar. Memang benar. Kakak saya itu memang dari dulu sudah ikut juga Oke. lomba Saudara Magita Nasional. Iya. Iya. Dan saya tuh dulu karena memang yang antar jemput itu orang tua juga kan. Saya dulu namanya masih bocil kan nggak boleh naik motor, Nggak boleh mobil. sendiri naik bocil, Iya. susah soal kayak gitu. Terus naik Gojek juga sendirian kan, aduh jadi khawatir Was-was juga. orang tua. Iya. Jadi saya biasanya tuh dibawa di apa nih? Dibawa. Maksudnya tuh Enggak. Gimana maksudnya? maksudnya saya dibawa ikut kakak saya sendiri tuh latihan tuh. Namanya siapa kalau boleh kakaknya? Oh, kakak saya namanya ya? Kita nggak tahu. Nggak tahu. kakak siapa ya? Nah, cewek. Cewek. Biasanya Biasanya dipanggil Inka. Kalau nggak salah ya. Ya. Oh itu yang jadi motivasi karena sering diajak. Iya. Jadi Lalu saya Naro- juga karena akhirnya kan kita lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, dibesarkan di Jakarta juga. Iya benar. Jadi kita sebenarnya nggak tahu dengan spesifik budaya Bali itu kayak gimana secara keseluruhan. Iya, dari situlah saya jadi tahu. Ternyata ada nih sloka, palawakia, kekawin, banyak ternyata. Benar. Saya dulu kan di Pasraman kan sering ngekidung. Taunya kidung Ya, gitu saya saya. kira kidung-kidung doang gitu. Nggak ada palawakia, sloka. Dan semenjak saya ikut kakak saya, jadinya saya lebih tahu. Karena sering dengar, sering ikut latihan, sering lihat, jadi ada rasa untuk belajar gitu. Iya. Lagi ada rasa untuk kakaknya bisa genetik Nah, nih masih iya, nih. genetik. Walaupun genetik kalian ada pemirsa, sobat Baskara dimanapun berada, tapi tetap dilatih juga nggak sih? Betul. Perlu dilatih juga gitu. Walaupun kita punya bakat dalam hal genetik ya. Orang tuanya pintar nyanyi, anaknya pasti biasanya bisa gitu. Iya. Tapi kalau anaknya nggak tertarik, nggak bisa. Iya. Gitu. Nah Panji gimana tuh? Bisa sampai terjun dan sampai kenal si Naro nih ya. Kenalnya di mana? Ini kan beda sekolah nih, ya kan? Gimana tuh? Kalau dari saya pribadi sih Bli berbeda jauh dengan Sinara sih. Kalau misalnya di asal usulnya Jauh tempatnya. Ya jauh tempatnya juga. Kalau dari saya pribadi itu pertama kali kenal Naru kan dari sekolah Pasraman ya Bli ya. Sekolah minggu. Saya tuh cuman pertama kali kenal dia tuh di eskul gamelan. Bisa ini suka gamelan. Kita berdua suka sih sebenarnya. Terus dia megang gendang, saya megang pompong. Kenal komunikasi, cuman nggak intens lah. Nggak intens. Cuman waktu itu kan kita biasa ada sembahyang pagi. Nah sebelum sembahyang pagi itu guru saya nyari. Siapa nih gurunya? Boleh sebutin? Kalau nggak salah ya Bli. Saya lupa ingat kayak yang nyamperin saya itu antara yang cowok tuh yang cewek saya lupa kayak
Bu Made Susani wali kelas Bu saya Made tuh Susani. nyamperin saya, Panji kamu mau ikut lomba nggak? Lomba apa Bu? Lomba UDG. Lah Apa itu? saya nggak kenal tuh. Naro kan mungkin kenal dari kakaknya. Kalau saya kan anak pertama jadi kayak loh apa itu UDG? Belum tahu soalnya, Nggak belum tahu sama apa-apa. sekali. Ya. Soalnya kan kalau misalnya Naro sering mau kidung, kalau saya kebalikannya beli. Saya cuma datang sembahyang pulang. Oh gitu. Belajar sebentar pulang. Makannya mana? Oke. Makanya di rumah. Kan kita sekolah doang. Trik banget ya berdua ya lanjut. Terus karena disuruh ikut lomba, saya istilahnya manut aja, saya ikut aja kayak udah lah Bu, saya boleh ikut. Terus pas selesai sembahyang disuruh kumpul dulu sama Mandala, kayak yuk yang tadi dipanggil namanya ngumpul. Saya waktu itu karena nggak punya teman sama sekali, saya nggak tahu, maksudnya kayak yang jenis udah gini kan buat saya lomba baru, jadi kayak lingkungan pun lingkungan baru juga waktu itu. Oh iya, jadi nggak ada Nggak ada yang tuh di kenal situ tuh, nggak ada di Pasraman. kenal. Terus pas lagi nunggu disuruh kayak pembagian mana sloka, mana kekawin, mana palawakil, saya itu sendiri tuh kayak ini ngapain ya, kita mengkidung aja nggak pernah. Iya, tiba-tiba palawaki yang nggak tahu artinya apa. Datang nih. Emang ini dari dulu emang udah begini? Tiba-tiba datang aja udah. Oke. Pakai kacamata lagi. Pakai kacamata kan tadi. Iya, Oh terus gitu. Terus dia nanya, Pak pasangan saya mana nih? Loh, kamu belum dapat pasangan? Ini juga nih belum dapat pasangan. Dia disatuin di situ. disatuin di situ. Saya sama Nara tuh disatuin, nggak sengaja lah. Oke. Sama-sama hoki. Dia lagi butuh pasangan, saya nggak tahu lagi ngapain. Tapi dari situ ya tadi balik lagi ke karma masing-masing ya. Betul. Karena emang jalannya di situ, kalian bertemu dan kalian bisa melestarikan loh, melestarikan budaya kita. Anak seusia kalian bisa palawakil itu menjadi pemantik untuk sobat-sobat Baskara dimanapun berada gitu. Selain itu, Naro selain ikut UDG, ada nggak prestasi-prestasi yang lain? Kalau nggak salah kemarin lihat Dharma Santi, BUMN. Siapa tuh beliau? Siapa gitu ya Yang kemarin? kata ngomongnya tuh don't touch me. Don't touch me. Don't touch. Dharma Santi BUMN ya kalau nggak salah ya. Boleh ceritain tuh. Siapa Pernah nggak ikut itu? Oh, yang pasti pernah ya. Sombong banget. Ini anak sombong banget. Terus sebenarnya saya juga tiba-tiba banget nih ditarik. Ya sudah, saya kira cuma nyuling biasa kan, karena memang dari kemarin tuh saya juga sempat diundang ke GIK. Biasa loh, biasa loh. Biasa diundang. Berarti udah sering. Enggak begitu. Cuman GIK itu Galeri Indonesia Kaya. Iya. Nah, itu saya cuma disuruh menyuling aja. Suling. Iya. Gamelan bisa, Waduh. nyuling bisa. Waduh. Drama berarti kemarin juga ya? Nah, iya itu dia. Drama. Drama itu tuh. Saya nggak pernah drama sama sekali. tapi karena mau belajar. Iya. Karena mau belajar jadi bisa kan? Iya, Astungkaro bisa lah, lancar lah. Wow, itu tampil kemarin 2 kali Dharma Santi. Iya lagi, aduh. Nyuling bisa, gamelan bisa. Ini takut ada yang nyinyir nih ntar. Iya lagi. Gus Teja. Nggak usah sebut nama. Gak boleh sebut nama, nggak apa-apa. Gus Teja ini ada penerus sebagai apa? Anak-anak mudanya sudah mencontoh Bapak Astungkaro, generasi muda kita sekarang sudah banyak sekali melihat bahwa seni itu juga menjadi skill ya di sekarang gitu. Karena kan banyak orang berpikir ngapain sih belajar kayak gitu ya, nggak ada feedbacknya gitu. Ini lihat Naro sudah banyak tampil di panggung dengan gayanya yang khas ini, sombong ini, tapi nggak apa-apa. Flexing tuh kalau kita Botok baik. iya, kalau flexing kita berprestasi jadi motivasi. Betul. Tapi kalau mereka yang nangkepnya beda pasti nyinyir, apaan sih diupload doang gitu. Nggak Apalagi sebelahnya tuh nggak bisa. iya. Ini sering dinyinyirin nggak sama Besti kan? Besti jangan nyinyir nih, Bestinya nyinyir nggak sama ini? Lebih kita sih. Kita sih. Sama-sama nyinyir ya. Nih misalnya Daro nih banyak prestasinya lebih banyak kata Panji. Panji sering nyinyir nggak? Lebih kayak ya ini teman gue nih, kita aja kita aja. Kalau berprestasi deketin. Daripada nggak punya teman sekali kan. Iya benar. Iya, Itu betul. walaupun mereka emang besti banget ya, emang sejak ketemu di UDG itu udah akrab banget ya. Oke. Tadi Naro udah banyak banget ya. Tadi Dharma Santi ikut, kemudian Panji. Selain ikut UDG, apa itu yang pernah diikutin? Mungkin kalau dari saya pribadi kan saya lebih ke yang olahraga lain sih. Saya lebih yang di luar pura lah.
Oke, apa itu? Karena saya waktu di SMP sangat-sangat introvert, saya nggak pernah ikut ekskul sama sekali. Saya itu saking introvert itu saya nggak tahu apa itu OSIS. Nggak tahu sampai apa Karena itu mungkin OSIS. zaman-zaman COVID juga kali ya. Iya, Jadi padahal saya tertulis di sini ya OSIS ya. Iya, tapi saya kira ini lambung sekolah. Iya, Saya ikut iya. lambung sekolah kan nggak Benar, mungkin. benar, Jadi benar. kayak cuma sekedar tahu aja OSIS itu apa. Terus pas di pembagian raport guru saya ngomong ke saya, "Panji, kamu aktif sebenarnya, tapi kok kamu nggak pernah ikut ekskul? Oke. Badan kamu juga bagus, mending kamu di SMA ikut aja paskib." Tinggi berapa? Tinggi saya terakhir sih 147, itu 74. 147. Ini Satu dong empat 147. tujuh. Iya, Gede iya. banget. 174 loh. 174. Usia Usia saya sekarang baru 17 tahun. masih bisa 2 meter lah ya. Yang Iya, lanjut terus. Oke. Terus pas daftar SMA, saya baru kepikiran, kayaknya nggak ada salahnya nih ikutin kata-kata guru saya di kelas 9. Iya. Baru daftar ekskul paskib. Tapi nggak jalan lama, 2 bulan ikut ekskul paskib tuh senior saya yang sekarang ngomong. Senior saya bilang, "Ji, badan lu bagus nih. Sayang kalau nggak dipakai buat daftar paskibraka." Makin bingung lagi paskibraka apalagi Kak, ini. Itu loh yang sering tampil di TV yang 17-an. Oh, itu yang putih-putih. Boleh deh. Terus Banyak soalnya putih-putih. Yang hibar gitu ya. Karena nggak tahu. karena mungkin nggak tahu ya. Nggak sakingnya tahu. itulah. Terus Itulah pentingnya media sosial. iya, itu Biar nggak kayak ini banget lah. yang dicari soalnya yaitu gosip-gosip lambe tura. Jadi suka nyinyir. terus Terus akhirnya? karena kemakan omongan lagi, terus beraniin diri lagi. Pas di bulan Maret 2024 Oke. bukalah tes paskibraka Dan keterima. dan sering berjalan waktu segala macam. Di bulan April tepatnya di ulang tahun saya, Oke. hasilnya saya diumumin lolos. Astaga. Itu paskibra tingkat Kota aja. tingkat kota. Tapi itu prestasi yang luar biasa. Sangat bersyukur lah. Bersyukur lah. Ya, Dan waktu itu yang bikin saya kan bersyukur nih, tapi dapat kayak terima kasih udah dapat paskibraka. Cuman yang saya nggak nyangka ternyata UDG itu di bulan Juli. aduh, jadi kan tabrakan nih. tabrakan. Kalau paskibraka itu bulan-bulan Juli itu harusnya udah latihan rutin. Oke. Sementara saya harus ada latihan palawaki juga nih. Iya, kan bareng sama buat, Naru kan. buat saya sih waktu itu kayak, ini saya harus pilih mana nih antara yang nasional atau yang kota, atau hal yang saya suka atau kewajiban saya nih. Iya, benar. Kalau misalnya saya mundurin diri kan Naro nggak ada pasangannya, Iya. harus cari lagi. Terus kalau saya undurin paskib sayang juga karena ini Iya. yang saya suka. Dan Terus akhirnya memutuskan kalau nggak salah tuh saya lupa di bulan apa. Cuman waktu itu saya lagi sembahyang di pura, ketemu bapaknya Naro. oke. Nah, beliau itu yang Bapaknya ngasih tahu. Naru. Om, makasih Om udah sekarang. Oh, Belum, lanjut dulu apa dulu? Terus beliau ngomong ke saya, "Panji, coba Om nggak bisa maksa kamu, cuman kamu pikir aja. UDG ini skalanya tuh tingkat nasional. Kalau kamu mau daftar polisi atau apa, itu sertifikatnya bisa sangat-sangat berguna lah. Iya, bener banget. Karena skalanya nasional kan. Nasional. Poinnya tinggi itu. Betul. Sementara kalau paskib kan istilah tingkat kota. Tingkat kota tuh masih jauh dari kata nasional lah. Iya. Cuman sama-sama bisa dipakai. Cuman kan skala yang lebih tinggi kan nasional. Jadi Om nggak bisa paksa kamu, coba kamu ini sendirilah, telah sendiri yang terbaik buat kamu mana. Di saat pulang itu saya langsung telepon pelatih saya. Jadi saya telepon, namanya Kang Kamal. Ini Kang Kamal, terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Saya WA dia kayak, "Kang, boleh nggak di paskib itu kan ada izin, tidak boleh izin dari 3 kali kalau nggak diganti." Saya langsung WA dia, "Saya boleh minta keringanan nggak Kang? Ini kan lomba skala nasional Kang. Oke. Apakah ada keringanan untuk saya izin lebih dari 3 kali Dari 3 kali ya. agar saya bisa ngikutin dua-duanya Kang. Yang di kota dapet, yang di nasional juga dapet." Iya. Terus segala negosiasi yang saya buat, sama pertimbangan yang beliau kasih juga buat saya, akhirnya udah bisa jalan dua-duanya. Bisa jalan dua-duanya. Astagfirullah. Agak capek sih, kayak Sabtu harus latihan palawakil, Minggu harus paskib yang Fisik. Iya, Gumbar-gumbar tapi itulah banget. perjuangan sampai Iya. mendapatkan hasil seperti sekarang kan. Iya. Karena di usia Panji sudah bisa membuat keputusan, bayangkan.
keputusan yang sulit kan, dan bisa mencari solusinya gimana gitu. Berusaha untuk bertanya dengan bisa nggak kira-kira gitu. Sebenarnya kan kita dipersulit pikiran sendiri. Iya. Orang sering nyinyir tuh sering berbicara yang nggak benar karena pikirannya sendiri sebenarnya. Tuh. Gitu. Nah, tadi tuh Panji tuh luar biasa banget, tepuk tangan buat Panji. Naruh kan belum diceritain nih pengalaman kisah-kisahnya yang tadi nari kok tiba-tiba nari lagi. Tiba-tiba drama gitu ya. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh dari awal? Waduh, gimana ya? Jadi tuh pas itu tuh saya kira cuman suling biasa lah. Ya karena memang dari kemarin kan panggilannya kan. Pas dalam di BUMN kan? Iya. Iya benar BUMN. BUMN. Dari kemarin pas GIK kan cuma nyuling doang. Kan memang pas diundang itu memang di dalam drama gitu ya. Seperti drama seperti itu. Jadi saya kira ya udah suling aja, saya ikut aja. Oke. Tiba-tiba Ya. Tiba-tiba. Naruh, kamu ikut drama ya? Hah? Lalu? Ada dialognya? Banyak. Loh. Gak pernah drama? Aduh, coba aja gak apa-apa. Nah, dari saat itu loh saya panik dah. Tapi akhirnya berapa sekali sering latihan juga kan? Karena memang sering latihan juga, jadinya saya ya lumayan dapet lah feel-nya. Gimana cara drama, terus disuruh improvisasi, apalagi itu loh. Memang di musik kan memang banyak improvisasi, jadi saya coba terapkan feel-nya lah. Oke. Namun kalau di musik itu dalam note, kalau improvisasi dalam drama tuh saya berdialog. Berdialog. Nah, jadi makanya saya apa yang lucu ya, apa yang bisa bikin orang menarik, tertarik dengan drama yang saya tampilkan. Nah dari situlah Don't Touch Me. Nah. Itu kalau mau nonton ya ada di video Dharma Santi BUMN ya, itu dramanya ada tuh. Iya. Kalau salah itu terinspirasi dari ambil paket ya. Misalnya itu ya langsung ya. Iya. Berarti Naruh ini punya pemikiran yang kreatif, inovatif gitu ya. Anak-anak sekarang itu butuh banget itu, kreatif, inovatif dalam hal apapun. Panji logika berjalan, memutuskan suatu masalah, ya bisa memilih mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, bahkan gimana cara nyari solusinya. Begitupun Naruh, ini harusnya gimana ya notnya, improvisasi gerakan gimana, apalagi belum pernah drama kan. Enggak pernah sama tiba-tiba disuruh drama. Nah, iya itu. Belajar berdialog. Jadi jangan berhenti belajar. Betul. Setiap orang adalah guru. Setiap waktu adalah belajar. Buat beli pun begitu. Buat sobat Baskara dimanapun juga, dimanapun, jadi gunakan waktu untuk belajar. Jangan buang-buang waktu untuk nyinyir di media sosial ya. Kalian pernah gak sih ngeliat di medsos tuh Psycho War yang komen-komen, misalnya nih ada kasus atau di Lambe Turah deh, perspektif mereka begini, komen-komen mereka saling-saling balas gitu, pernah gak? Kalau beli sih tukang baca ya, beli nggak pernah ikut komen gitu. Ya sama gitu juga. Saya yang bagian kita ngeramein aja. Oh ini menjadi masalah ini. Gak ada salahnya. Pancing gitu ya. Bahkan ada yang sampai DM lah akhir-akhirnya gara-gara gitu. Karena nyinyir. Padahal itu hanya ketikan kan. Ketikan sekarang itu, nyinyir sekarang itu gak hanya lewat mulut ya. Bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu sekarang gitu. Karena anak Gen Z, Naruh, Panji ini kan sudah selalu dikelilingi oleh teknologi kan. Jadi hati-hati banget. Tapi mereka gunakan waktunya untuk apa? Produktivitas. Ya enggak? Paskibra, sampai sekarang juara UDG. Sekarang kelas 10. Mau naik kelas tadi 12, kelas 11 ya, iya. mau naik kelas 12 tuh masih SMA. Mau naik kelas 11. Mau naik kelas 11 gitu. Itu udah apa? Waktu yang singkat ya. Betul. Naruh sama Panji masih muda tapi banyak yang dilakuin. Bahkan tadi masalah-masalah problem-problem seperti tadi bisa diselesaikan. Menuju kesuksesan harus butuh tantangan gitu, perjuangan. Pengorbanan juga. Itu ada nggak nih skill-skill yang kalian ingin asah nih sekarang dari Naruh deh, kan udah banyak nih skillnya. Betul. Drama bisa, suling bisa. Ada nggak yang mau didalami atau ingin gue mau nyoba hal baru deh gitu, ada nggak? Ya menurut saya ya. Iyalah, masa menurut Panji? Iya. Enggak salah. Biasa emang dia orang gitu. Apa tuh? banyak. Iya, tapi menurut saya Iya. ya, yang skill yang saya ingin kembangkan ya public speaking.
Wow, iya emang bener ya public speaking. Memang itu paling berguna banget dan kepake terus. Karena kan kita kan makhluk sosial, nggak mungkin kita diem-diem aja kan. Iya nggak mungkin. Nanti kalau introvert kayak Panji kelas 7. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita harus bisa ngomong ya. Nah, penting makanya. berkembang. Penting Iya, berkembang. Gitu. Walaupun belum seterang manusia. Iya. Ya setidaknya Pantes punya nggak pakai kacamata tadi, dia terang banget dirinya ya. Mana kacamata? Iya gitu, public speaking berarti. Iya. Tapi udah mulai step by step belajar. Iya, oleh karena itu saya mau ikut OSIS ini. Wise. Karena memang saya lihat tuh OSIS tuh, wow, di mana-mana pasti. Jadi ketua dong ya harusnya. Aduh, Kawan. soalnya. Jadi ketua. Buat OSIS Galan jangan lupa. Nanti ini udah ada calon Udah ya ada calon. nanti nih. Seman 39 kan? Ya, Seman 39 Jakarta ini udah ada calon nih. Jadi OSIS dengan suara yang tegas nanti pas marahinnya kedip-kedip tim siapa itu. Suara yang tegas bisa diem semua tuh siswinya. Nah, kalau Panji apa? Kalau saya sih, saya kan sebenarnya nggak tertarik sama yang OSIS-OSISan ya. Oke. Kayak ikut berorganisasi itu saya lebih kurang lah. Cuman kalau misalnya dari saya pribadi tuh skill yang saya mau update tuh mungkin baca sama nulis sih saya. Wah, Karena menurut saya kan kalau misalnya public speaking tuh sebenarnya semua orang bisa lah. Itu kan sebenarnya bukan halangan. iya. Tapi kalau misalnya ngebaca atau nulis itu menurut saya penting juga karena sebelum kita ngomong ke orang itu kita harus punya data dulu kan. Kita harus punya, jangan sampai omong kosong lah. Iya. Sebenarnya kan nyinyir itu kan sebenarnya boleh beli. Iya benar-benar. Asalkan positif apa yang diomongin. Cuman kalau misalnya nyinyirnya cuma omong kosong itu baru nggak boleh. Tuh bagus banget. Jadi Ini satu paket nih, tepuk tangan semua nih. Satu paket ini, yang satu mau public speaking, yang satu harus based on data ya. Waduh. Nyinyir boleh tapi harus ada faktanya Positif. dong. yang satu artis satu penggemar. Iya. Cocok Kita kita beli. sapa dulu itu ya penonton yang masih rebahan dan ngangkat kaki kanan satu. Nah itu kasih tahu, tolong ya belajar skill. Sekarang di Jakarta itu hidup butuh skill ya. Betul. Mereka aja yang masih muda udah mau memikirkan roadmap perjalanan masa depannya seperti apa gitu. Cita-cita jadi apa? Sebenarnya masih dipertimbangkan ya. Banyak pertimbangan ya orangnya. Iya. Tinker banyak pertimbangan ya. Karena ya passion saya banyak ya. Bukan sombong. Cuma saya memang memberikan fakta karena memang saya dulu ikut sinematografi. Pernah itu. Pernah. Saat SMP saya ketua ekskulnya. Nah, terus saya juga suka bidang audio. Terus saya juga suka komputer. Juga. Terus ini musik lah, udah ketahuan. Nah, udah art. Art juga. Ya banyak lah pokoknya. Jadi masih pertimbangan karena banyak skill gitu ya. Iya, cuman yang saya sempat kepikiran ya. Memang ini jauh sekali dengan ya aspek-aspek tadi. Jauh banget ya. Hah? Saya mau jadi polisi. Oh jadi polisi. Tuker job aja gak sih kalian berdua? Yang satu pas Gibra. Jadi polisi ya Nara ya. Iya. Semoga tercapai. Iya, Itu harapan yang memang kita bisa cuman berharap bisa tapi dilakuin kan. Tapi dengan perjalanan Naro ini sampai bisa nyuling, bahkan bisa nari juga kan? Betul. Bisa nari juga. Di Pasramannya bagian apa nih nari? Apa yang pernah dilakuin, nari apa? Oh, nari. Jujur aja ya. Saya nggak pernah ikut yang nari-nari formal gitu loh. Oke. Kayak nari yang udah fix baris gede, baris tunggal gitu. Saya nggak pernah. Jadi Karena saya tuh jadi tuh begini. saya storytelling banget story ya. lagi. Iya, ada story Sekalian lagi. belajar public speaking deh ya. Iya, sekalian. Makanya saya di podcast ini. Iya. Oke. Jadi tuh dulu saya kan Dharma Santi kan udah 3 kali. 3 kali. 2024, 2025 2 kali. Oke. Iya. Karena pokoknya tuh saat 2024 ya Dharma Santi Nasional itu saya dimasukkan dalam suatu proyek. Proyek Sendra Tari Drama Tari Jayaning Nating Jagat. Oke. Nah di situ story-nya lah secara singkat tuh Gajah Mada yang ingin mempersatukan bangsa. Jadi storytelling di situ. Apa baca naskah atau gimana? Lebih ke tema drama dari- tari juga. drama tarinya. Oke Iya. oke. Dan dari situlah saya akhirnya dulu tuh saya anti banget nari sebenarnya. Oke. Karena kan memang banyak stereotip ini nih. Ya. Nari tuh kayak buat cewek Iya. apa gitu. Nah, Nyinyir tadi tuh, nyinyir. nyinyir tadi tuh. Iya. Nah, saya tuh kemakan.
Kemakan itu, Nah, makan itu. seperjalannya waktu, Iya, seperjalannya waktu. nah, Lalu, saya tuh ada nih pelatih, kan datang dari Bali. nah, Jujur saya terpesona banget. sebutin dong namanya. Naluri Manca. Oh, halo Nari Manca. Iya, itu saya terpesona banget. Itu agemnya cowok banget itu. Saya pertama kali, ini nari beneran. Oh begini. Nari beneran laki ya Iya modelnya. beneran laki tuh. Maksudnya selain dia cewek gitu. Enggak maksud. Enggak. Gitu. Maksud saya tuh karena di Pasraman nih, memang masih belum banyak lah yang termotivasi untuk nari yang. Iya bener-bener, apalagi laki-laki. Iya kan. laki-laki. Nah, maskulin tuh maunya yang tegas gitu Iya kan tegas narinya. apa tuh. Makanya saya pertama kali lihat nari cowok yang, Tegas tuh. Nah Beliau gitu. akhirnya saya termotivasi nih. Saya juga mau nari nih. Saya mau jadi kayak dia, ternyata keren juga ya. Ya udah akhirnya dari situ saya belajar nari biasa, agam biasa lah, piles kanan kiri atas bawah ya. Mata juga gitu Ya ya. mata juga ya. Depong. Dipraktekin langsung gitu. Terus Nah dari situlah saya belajar dasar-dasar tari dan itu dia. Jadi secara tidak langsung saya belajar tari bukan dari apa ya, dari pelatih yang sanggar gitu loh. Oke. Saya otodidak. Otodidak. Untuk mempertegas agam saya tuh saya otodidak. Otodidak, lebih banyak otodidak ya. Iya. Dan itu karena ada pemantik dari guru, kemudian rasa ingin tahu dong pasti kan, ingin belajar gitu dan bisa sampai menarikan gitu. Wow, tepuk tangan dong buat Naro Panji, luar biasa sekali. Ini banyak sekali motivasi atau insight yang harusnya teman-teman Sobat Baskara bisa mengambil maknanya ya, pesan dan kesannya gitu. Ini kan tadi sudah banyak cerita, ada nggak pengalaman yang paling diingat dalam hal lomba kek, atau menuju lomba kek, atau event-event lain, pengalaman-pengalaman misalnya suka dukanya, pasti dong punya. Gimana Ji? Panji dulu. Oke, kalau dari saya pribadi ya, yang paling berkesan sih sebenarnya ya UDG sih sebenarnya. Yang UDG Karena nih, pantesan di bawah. kali nih. sih. Ini yang berkesan. Ini pride. karena kapan lagi bawa nama Jakarta kan. Iya, semua Apalagi. pemerintah Jakarta, Aji Mudana ini anak-anaknya ini sombong banget, tapi nggak apa-apa ya flexing ya. Tapi emang berprestasi. Iya gimana? Terus karena Karena ya ibu karena udah ini lomba dibawa. pertama saya, ini lomba pertama iya, saya, pertama pengalaman lagi. pertama saya juga. Plus juga ini kayak menunjukkan kayak Hindu tuh nggak sekedar cuman agama aja, tapi ada kebudayaannya, ada berbagai macam kayak tadi nari, ada terus ada naskah-naskah palawakil, kawin, kan tuh banyak banget. Itu lebih ngebuka pandangan saya sih. Oke. Karena kan kalau misalnya yang saya tahu tuh, saya dari kelas 6, dari SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh lebih banyak kayak agama Islam gini. Terus SMP lebih dekat ke yang Kristen. Kristen. Di SMA ini lebih ke ternyata nggak cuman agama lain yang punya karakteristik Atau budaya-budaya. iya, ternyata Hindu juga punya. Jadi selama ini saya cuman ya kalau istilah gaptek itu ketinggalan teknologi, kalau saya ya ketinggalan Hindu aja. Iya, ketinggalan Hindu, Iya, ketinggalan apalagi Hindu, tapi karena mau belajar kan. karena saya berani Panji mau mencoba belajar. sebenarnya, mengambil resiko juga yang kayak udah gini kan sebenarnya siapa yang berkompeten buat kayak jadi penerjemah dong buat ini nih. Saya yakin kalau misalnya ditanya anak Hindu yang sekarang yang seusia saya lah, nggak banyak lah yang mau. Cuman kalau misalnya dipaksa kayak udahlah terima aja resikonya apa, mungkin bisa kayak saya juga. Pasti bisa. Setiap orang punya kesempatan lah buat belajar itu. Setiap orang tuh punya kesempatan dan punya peluang, tapi tergantung diri sendiri kan. Betul. Nah, Naro sama nggak pengalamannya segitu? Kalau ada yang lain coba ceritakan singkat. Ya pasti sama. Sama ya, karena UDG nasional ini ya. Ini kan kalian dari tadi membanggakan ini dulu, ya apa ya namanya? Usaha Dharma Gita ya. Usaha Dharma Gita tingkat nasional. Tingkat nasional. Praktekin dong. Praktekin. Satu bait aja selokanya, silakan. Mungkin sedikit aja beli ya. Sedikit aja. Dua satu bait. Ya, 21 bait. Boleh. Saya. Serius Nar. Ini. Beli. Beli yang baca. Iya. Kok suruh beli? Ini baca. Oh, iya, siap. Beli malah liatin. Ayo, mulai. Tes. Tes. Mulai beli. Mulai. Oh iya. Mulai. Iya mulai. Ini lama tak closing ini. Oh iya, siap. Langsung aja.
Ane te akase sabdi. Lalu terdengarlah suara dari langit. Seru bolino Sresta Yeke wata memah sakti telah Sarwa Balinam Sresta. Anak ini kelak akan menjadi sangat sakti. Adiparwa Adiaya 14. Om Santi 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 Om. Emang bener ya, ini juara nasional loh ini. Pantas bangga banget ya. Bener banget suara Nara. Panji juga rumahnya keren banget. Ini dari tadi nih ada Suling di depan punya siapa ya? Properti bukan sini? Properti bukan ya? Properti kali ya? Coba dong. Oh iya, tadi kan bentar. Tadi kan sih? Naro bilang suka nyuling juga ya. Tapi kayaknya ini properti deh. Tes dulu ya. Buktikan dulu dong. Coba dulu ya. dong. Satu lagi. Boleh. Coba ya. Ya, jangan dua-duanya. Oh ya, Oh, satu-satu. iya, asli nih. Asli. Oh iya. Boleh. Asli. Saya minum satu lagu nih. Oke, minum satu lagu. Tapi jangan banyak-banyak udah, singkat aja. Iya. Silakan menyaksikan Naro penyuling. Gusti aja izin. Izin. Asik, itu improvisasi note yang luar biasa sekali. Ajarkan saya nanti pulang ini. Oh ya siap. Oke, ini udah banyak banget ya. Tadi sudah menunjukkan bahwa pembacaan sloka Palawakya, maaf, pembacaan Palawakya, kemudian Suling juga sudah. Bagus banget. Sekarang sampaikan, minta tolong kepada adik-adik semua sharing ya. Kesan dan pesan kepada sobat Baskara dimanapun berada. Satu boleh, Panji dulu boleh. Silakan Panji. Halo semuanya, untuk generasi Hindu muda, pesan dari saya pribadi sih, Hindu ini sangat banyak kebudayaan yang kita belum tahu. Terutama untuk kita yang tinggal di daerah luar Bali, kita sangat jarang menemukan tradisi-tradisi yang udah lama, yang harusnya orang Hindu punya, tapi kita masyarakat di luar Bali mungkin banyak lupanya. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mengulik lagi sejarah-sejarah Hindu kita atau enggak kebudayaan Hindu kita, agar kalau itu nggak bisa jadi sebuah prestasi buat kita pribadi, mungkin bisa jadi sebuah tanggung jawab kita lah sebagai masyarakat Indonesia untuk mencintai budaya negara kita. Terima kasih Panji. Dari Naro sekarang. Pakai dulu dong kacamatanya, pakai aja. Oke. Silon. Jadi singkat saja ya. Paham? Belum lanjut. Saya berani singkat saja. Iya. Kembangkan talenta, naikkan prestasi. Close the door. Close the door. Kembangkan talenta, Kembangkan juga prestasi. kembangkan juga prestasi. Wow. Tepuk tangan untuk Panji dan Naro. Terima kasih sudah hadir di Baskara Podcast. Iya, Terima kasih. Sukses. Suksema Wali, Suksema. Terima kasih sudah banyak sharing kepada Beli, kepada pemirsa Baskara Podcast dimanapun berada. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Maaf kalau ada salah kata dari kita bertiga. Ampura. Saya akhiri dengan Prama Santi. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.